Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haitsuma kuntum wafhamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Suatu hari tersebutlah dua suku yang terlahir dari Yaman, suku Aus dan Khazraj. Mereka menempati tempat baru di Madinah. Tersebutlah di sana banyak tempat-tempat yang subur untuk mengembangkan pertanian kurma dan sejenisnya. Kedua suku itu bermula dari kakak beradik. Mereka sukses di bidang ekonomi. Bahkan kesuksesan itu terlahir menjadi pionir-pionir sukses untuk menggerakkan perekonomian di Madinah. Namun suku Yahudi tidak suka melihat kedua suku itu bahu-membahu. Mereka diganggu terus-menerus agar terjadi perpecahan di antara keduanya. Upaya Yahudi sangat efektif sampai kedua suku itu mereka saling serang menyerang. Kedua suku itu saling caci memaki dan ingin menghancurkan antara satu dengan yang lainnya. Singkatnya riwayat, ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah, Nabi segera untuk menyatukan kedua suku Aus yang telah berhasil untuk mengubah situasi dan kondisi perekonomian di Madinah saat itu. Keduanya dengan ketundukan dan kepatuhannya menyatakan keislaman, dan dengan khusyuk dan khudu' keduanya siap untuk membangun peradaban ekonomi berbasis Al-Quran dan Sunnah. Keduanya janji setia untuk menjaga kebersamaan sebagaimana terlahir dari suku Yaman. Mereka keduanya kakak beradik, saling cinta mencintai, dan para pengikutnya pun sepakat untuk bahu-membahu berdakwah memajukan kebersamaan dengan saudara-saudara seiman pada saat itu. Akhirnya selamatlah kedua suku Aus dan Khazraj itu. Namun seiring dengan waktu, berita itu sampai pula kepada orang-orang Yahudi yang sejak awal tidak suka terhadap kebersamaan suku Aus dan Khazraj tersebut. Akhirnya dari sekelompok Yahudi itu terlahir seseorang dengan kepiawaiannya. Dia menjadi Syas bin Qais, seorang tokoh yang dengan syair-syairnya yang hebat dan mahir hadir di tengah-tengah kedua suku itu
Pada waktu yang berlainan, ia datang ke suku Aus, kemudian menyingkap dan membuka borok-borok lama, luka-luka lama di antara kedua suku itu. Dipengaruhilah suku Aus dan ia mengemukakan bagaimana kejelekan-kejelekan kebiadaban suku Hajraj. Begitupun pada waktu lain ia mendatangi suku Hajraj dan membuka luka-luka lama bagaimana perbuatan suku Aus melakukan perilaku-perilaku yang tidak manusiawi. Akhirnya kedua suku itu menyatakan untuk berperang kembali. Namun atas izin Allah qadarullah, segeralah seorang sahabat menyampaikan berita yang sangat memilukan kepada baginda Nabi bahwa kedua suku itu akan saling menyerang kembali. Kedua suku itu akan melakukan perbuatan kebiadaban seperti halnya di waktu-waktu sebelumnya. Segeralah Nabi memanggil kedua suku itu dan ia menyatakan, tidakkah engkau ingat terhadap baiat di hadapanku untuk janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saat itulah turun Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-100 sampai dengan ayat ke-103. Bahkan ada mufassir yang menyatakan sampai ayat ke-105. Ayat itu menjadi asbabun nuzul. Turunnya disebabkan kedua suku Aus dan Hajraj yang akan menyatakan sebuah pertempuran, akan saling bunuh-membunuh di antara keduanya, seperti halnya kebiasaan pada waktu-waktu yang silam. Hal ini disebabkan karena lahirnya Syas bin Qais, tokoh dari Yahudi yang tidak suka terhadap kedua suku itu menjalin kebersamaan kembali. Allah menurunkan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang benar-benar telah beriman, jika kamu sekalian mengikuti sebagian ahli kitab, mengikuti sebuah serangkaian dengan bisa ucapan syair Syas bin Qais, niscaya pasti mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang yang kafir setelah kalian mendeklarasikan keimanan yang nyata di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana mungkin kalian menjadi kafir kembali padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu, ayat-ayat Allah menjadi penjelas, dan didatangkan pula kepadamu Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kalian. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, barang siapa yang berpegang kepada Al-Qur'anul Karim, sungguh ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang benar-benar telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa hanya kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati dalam keadaan selain Islam. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selamat, berada dalam keislaman yang nyata. Setelah ayat itu disampaikan oleh Rasul yang mulia, kedua suku Aus itu saling berpelukan, mereka menangis sangat haru sekali, dan mereka menyatakan kepada Rasul yang mulia, berjanji untuk memantapkan dan mengokohkan kesetiaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu diperingatkan oleh Allah langsung pada saat itu. Sidang Jum'ah rahimakumullah, kedua suku Aus dan Hajraj kembali ia membangun kebersamaan dengan dasar ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Mereka tolong menolong, ta'awun berbasis kebajikan dan takwa.
Dewasa ini ketika kita memperturutkan hawa nafsu, sebuah penguasa pun akan melihat bahwa rakyat itu hanya dengan butiran-butiran yang dapat diperhitungkan, manusia-manusia biasa. Ia akan memperlakukan seperti halnya Syas bin Qais. Ia akan memperlakukan dengan perilaku-perilaku yang tidak manusiawi. Begitupun sebaliknya, rakyat yang seyogyanya patuh dan taat kepada pemimpin, ketika melihat ada sebuah persoalan-persoalan yang nyata, seperti halnya terbius dan termakan oleh pengaruh-pengaruh Syas bin Qais, pelajaran yang sangat berharga adalah bagaimana kita kembali dan memberikan sebuah pencerahan di tengah-tengah umat dalam sebuah negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pelaku, birokrat hendaklah menjadikan dasar-dasar dari sebuah regulasi itu adalah dengan keberpihakan terhadap rakyat, bahkan kepada rakyat jelata sekalipun. Kebersamaan yang harus didasari dengan Al-Quran, kebersamaan yang harus berpijak kepada sunnah Rasul yang mulia. Semua itu akan menjadikan sebuah perubahan menuju kepada hal yang lebih baik, mencapai kebenaran yang benar-benar akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya sebuah Aus dan Hajraj. Ketika keduanya justru inkonsistensi, pelaku-pelaku yang menjadi saksi, para wakil-wakil rakyat yang mulia, membawa sebuah amanah dengan niat yang suci untuk membenahi berbasis Al-Quran dan Sunnah demi rakyat, maka di situ akan terpancar bagaimana sikap mulia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia akan bahu-membahu bagaimana untuk bersama-sama saling menjaga, saling menolong dengan dasar kebenaran, albir dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan dia akan menyatakan diri menjauhkan dari perbuatan jahat, perbuatan dosa dan permusuhan. Inilah sebuah PR besar buat kita semua, bagaimana kita sekarang ini memadukan sebuah kebersamaan negara dengan rakyat, rakyat dengan para pemimpin, seiring, seirama, sababot sapihanean, kalau berpijak dari Al-Quran yang nyata. Kalau dengan kepentingan untuk para penanam saham di negeri ini, tentu keberpihakan itu bukan kepada lillah, tetapi kepada linnas, kepada manusia. Tetapi kalau kita kembali kepada kitab nan suci Al-Quranul Karim, mereka yang berada di luar lingkaran sucinya Al-Quran, mereka akan terlindungi. Mereka yang kelompok minoritas akan terjaga dengan baik. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas kita bersama, dalam kondisi apapun, dalam posisi bagaimanapun, kita harus menjadi pembela-pembela negara, pembela-pembela rakyat yang bersendikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, ihtiyat, kehati-hatian, ta'awanu, tolong menolong dengan pijakan alal birri wat taqwa. Itu semua akan menghantarkan kita kepada keridhaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Hanya kepada Allah jualah kita berharap. Semoga negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negeri yang baldah thayyibah warabun ghafur. Antara para pemimpinnya, mulai dari presiden sampai ke tingkat RT, dan rakyat bisa memadu bersatu, bukan berbasis sesuatu yang didorong dengan hawa muttaba. Para wakil-wakil yang terhormat, wakil rakyat, bisa memerankan tugas dan amanahnya dengan penuh seksama. Saya yakin jika semua ini terwujud, akan terjadi seperti halnya kebersamaan suku Aus dan Hajraj dalam sejarah dicatat. Karena apa? Taatnya kepada
apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma inna na'udzu bika min kulli su'in wa min kulli da'in wa min kulli fitnatin wa min kulli musibatin. Ya Allah, kami berkumpul di Jumat siang ini dalam suasana pandemi COVID-19, dalam suasana negara kian menghangat dan suasana panas antara pandangan yang belum berada dalam satu titik. Anugerahkan kepada kami ya Rabb kenyamanan, ketentraman hati kami, kebersamaan kami yang berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah untuk cinta tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jauhkan ya Allah kami semua dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang akan mengundang permusuhan di antara kami. Ya Rabbana, dalam suasana pandemi COVID-19 ini yang cukup mencekam, yang berkepanjangan, bahkan tidak kurang di belahan dunia sudah sampai 231 negara yang dijelajahi oleh makhluk-Mu. Angkatlah segera ya Rabb, sehingga kami akan menikmati suasana yang nyaman, suasana ibadah yang nikmat di atas dan di bawah perlindungan-Mu. Ya Rabbana lakal ham, kami hanya memohon kepadamu, anugerahkan kepada kami penjagaan-Mu ya Rabb. Kami berlindung kepadamu dari setiap keburukan. Kami berlindung kepadamu ya Rabbana dari setiap taun, wabah yang merajalela di hadapan kami, yang terus fluktuatif di hadapan kami ya Rabbana. Kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah dan musibah yang keberadaan negara kami. Banyak cobaan-cobaan bahkan akan menjadikan sebuah perpecahan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kami hanya memohon kepadamu atas perlindungan dan pertolonganmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.